Shalom saudaraku, marilah kita mengikuti dan menyimak bersama seri ke-10 penggalian surat Kolose dari Kolose 1 ayat 21 hingga ayat 23 yang berbunyi, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Mari kita berdoa dengan melakukan berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Amin. Ada doa kita, kiranya Roh Kudus terus berhembus dalam hidup kita, berhembus melalui gerejanya. Untuk apa? Untuk menggapai tujuan gereja. Haleluya. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan merenungkannya di bawah tema tujuan Allah bagi gereja. Tujuan Allah bagi gereja. Masing-masing gereja boleh merumuskan tujuannya, boleh merumuskan visi dan misinya. Tetapi betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui tujuan Allah bagi gereja sebelum kita merancang, merumuskan tujuan di dalam gereja-gereja kita. Saudara, tujuan Allah itu terdapat di dalam ayat 22b yang berbunyi, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana agar hidupmu kedapatan kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah? Jawaban yang pertama adalah hidup dekat dengan Allah. Sama-sama kita katakan, hidup dekat dengan Allah. 1, 2, 3. Hidup dekat dengan Allah. Ya, hidup dekat dengan Allah. Bukan hidup jauh dari Allah. Dan bukan juga hidup dengan tidak mengenal Allah, saudaraku. Kita harus hidup dekat dan mengenal Tuhan Allah dengan sebaik-baiknya dalam hidup kita. Yang kedua, hidup berdamai dengan Allah. Bukan bermusuhan dengan Allah. Melalui hati dan pikiran kita yang nyata melalui perbuatan kita yang jahat. Artinya, semua tindak kejahatan yang terjadi dan dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang, itu menjadi bukti dari hidup yang jauh dari Allah dan hidup yang bermusuhan dengan Allah. Walaupun barangkali dengan kejahatan tersebut dibungkus dengan alasan agama ataupun dengan alasan sosial ke masyarakat lainnya, sehingga tidak jarang terjadi pelarangan, pendirian rumah ibadah, persekusi, penghancuran, pembakaran rumah-rumah ibadah. Dalam hal ini, gereja, rumah ibadah, rumah gereja. Bagi yang selalu membuat keonaran dan kejahatan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Datanglah kepada Dia, datang kepada Tuhan. Terima Dia dalam hidupmu. Dan jadilah mitra Allah dalam pendamaian dunia dan surga melalui gereja
melalui gereja di mana Anda berada. Yang ketiga, meningkatkan ketekunan beriman. Ya, meningkatkan ketekunan beriman dengan tetap teguh, tidak bergoncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Karena semakin Anda beriman, semakin berpengharapan, dan terus-menerus mengasihi Yesus dengan segenap jiwa dan kekuatanmu, semakin nyata hidupmu dalam kekudusan, sehingga Anda kedapatan tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan hidupmu kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Amin.